Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Meliasari dengan NIM 21020850101 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 04. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi excellent service dan non-excellent service dalam bidang usaha tata busana. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan excellent service. Excellent service adalah dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu excellent dan service. Excellent memiliki arti terbaik atau unggul, sedangkan service memiliki arti pelayanan, jasa, atau tugas. Jadi, excellent service adalah suatu upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan agar mampu menciptakan kepuasan yang optimal bagi pelanggan itu sendiri. Selain itu, excellent service adalah sebuah pelayanan prima yang bisa diterapkan dalam semua jenis usaha, baik itu yang menjual produk ataupun jasa. Juga untuk diterapkan di lingkungan corporate. Persaingan bisnis yang begitu ketat seperti sekarang ini menjadi excellent service harus dilakukan dengan maksimal agar menjadi pembeda dengan pembisnis pesaing lainnya. Untuk mencapai sebuah excellent service ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Suatu perusahaan atau bisnis harus mengadakan pelatihan atau menciptakan pelayanan prima yang terbaik. Beberapa elemen yang harus dipelajari seperti keamanan, kenyamanan, proses, kualitas, kuantitas, sampai hingga kepuasan untuk para konsumen. Di sini saya mengobservasi usaha dalam bidang tata busana atau tekstil. Jadi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tekstil dan tata busana. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam pemakaian sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya dan atau yang sudah bisa digunakan. Tekstil juga dapat diartikan jalinan antara lunsing dan pakan, atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain tenunan dan rajutan. Sedangkan busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit, yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang. Pengelolaan usaha di bidang busana adalah suatu kegiatan yang ditangani secara rapi atau membuat dan memproduksi suatu busana dengan tujuan melindungi ataupun memperindah suatu penampilan pada seseorang. Yang pertama, kita akan mengulas mengenai profil usaha tata busana, yaitu toko Grand Mona Lisa Tekstil. Jam operasional mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore, yang beralamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor Ruko 15-16 ND, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 90174. Nama Instagram Mona Lisa Tekstil Indonesia. Nama website YouTube yaitu Mona Lisa Tekstil. Nomor telepon 0811 444 0 Jenderal 9. Nama website Mona Lisa Tekstil. Dan juga di Mona Lisa Tekstil termasuk memiliki pakaian seragam untuk para karyawannya. Selanjutnya kita mengulas mengenai aspek 4P, yaitu produk, price, place, dan promote. Yang pertama, produk. Produk di sana termasuk golongan bersih, berkualitas, tren terbaru dan terupdate. Sedangkan price mulai harga 12.000 hingga harga 450 per meter. Harga bermacam-macam sesuai kualitas pada kain tekstil masing-masing. Place mudah dijangkau dan lokasi tempat sangat strategis sehingga dapat dikunjungi oleh para konsumen. Promote mengenalkan jenis produk tekstil terbaru melalui akun Instagram, website, dan Facebook, dan juga pemasarannya tersendiri bisa melalui offline store yang berada pada Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 15-16 ND, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan bisa melalui online store dengan mengakses aplikasi WhatsApp online, Tokopedia, dan Shopee. Selanjutnya mengenai aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap.
Sikap para karyawan sangat ramah, murah senyum terhadap para konsumen, dan menghargai konsumen. Yang kedua, attention atau perhatian. Perhatian para karyawan di sana mendengarkan apa kebutuhan konsumen, jenis kain tekstil apa yang konsumen inginkan sehingga dapat dibantu untuk mencari kain tersebut. Yang ketiga, action atau tindakan. Tindakan para karyawan dengan cara membantu konsumen untuk mencari kelengkapan kain yang dibutuhkan dan tidak lupa mengucapkan kata terima kasih sehingga konsumen berkunjung kembali. Yang keempat, ability atau kemampuan. Karyawan di sana memiliki kemampuan untuk perkiraan jumlah bahan yang digunakan dan juga kemampuan untuk mencari jenis kain yang cocok untuk model yang diinginkan konsumen dan menjelaskan setiap kualitas dari bahan tersebut. Yang kelima, appearance atau penampilan, sangat rapi, bersih dan teratur dalam berpenampilan. Yang terakhir ada accountability atau tanggung jawab. Tanggung jawab ketika pesanan konsumen belum sampai di kasir, maka karyawan akan membantu mencari kain konsumen tersebut. Kepedulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan dalam pelanggan. Selanjutnya mengenai pelayanan. Hygiene Kerapihan pelayanan di Grand Mona Lisa Tekstil sangat hygiene, disebabkan setiap pesanan konsumen akan dimasukkan di dalam plastik bening dengan nota sehingga pesanan para konsumen tidak tercampur dengan pesanan konsumen lainnya. Alur pelayanan, yang pertama karyawan menjelaskan bahan konsumen yang diinginkan untuk tujuan baju apa dan menjelaskan kualitas jenis tekstil yang pertama dan yang kedua. Setelah konsumen menetapkan pilihan selanjutnya, karyawan tersebut mengukur berapa banyak keinginan dari konsumen dan memberikan nota pesanan kepada konsumen. Setelah konsumen sudah selesai berbelanja, selanjutnya konsumen menuju pada kasir untuk proses pembayaran. Sebelum membayar, konsumen memberikan nota tersebut ke kasir dan karyawan yang bertugas di dalam kasir memeriksa terlebih dahulu pesanan konsumen sesuai dengan nota dan sesuai dengan barang keinginan konsumen. Selanjutnya, karyawan kasir menginput harga barang, lalu konsumen membayar dan karyawan masukkan pesanan itu ke dalam plastik kresek dari Grand Mona Lisa Tekstil. Yang ketiga, communication atau komunikasi antar karyawan dan komunikasi terjalin baik sehingga dapat memberikan kesan kenyamanan terhadap konsumen saat berbelanja. Selanjutnya menerapkan 3S 1R, sangat menerapkan kepada setiap konsumen sehingga konsumen dapat dengan nyaman untuk berbelanja. Yang terakhir yaitu kecepatan melayani, sangat memiliki ketepatan saat melayani setiap konsumen dan selalu cepat saat konsumen menginginkan jenis kain tekstil tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Mempunyai nama brand yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, memiliki kualitas bahan yang premium dengan harga yang relatif terjangkau, memiliki contoh model setiap jenis kain, penyediaan kelengkapan jenis kain dengan berbagai macam warna. Yang kedua, weakness atau kelemahan, belum menggunakan jasa jahit di tempat penjualan tekstil. Sistem pembelian secara online atau melalui aplikasi belum bisa dimaksimalkan untuk penyediaan diskon. Kurangnya kerjasama dengan produk kain luar negeri, kurangnya penyediaan tempat duduk di toko Grand Mona Lisa Tekstil. Yang ketiga, opportunity atau peluang, penyediaan jenis kain terbaru, adanya jasa pengiriman melalui aplikasi Gojek, pengenalan produk baru di website Grand Mona Lisa Tekstil, selalu memberikan diskon di toko Grand Mona Lisa Tekstil. Sedangkan triks atau ancaman, banyak pebisnis lain yang memiliki usaha yang sama, terletak di lokasi wilayah usaha yang sama, tidak menampilkan mannequin di luar pajangan toko, dan toko terletak sangat masuk ke dalam sehingga untuk mencari toko bagi konsumen awal akan sedikit kesusahan. Selanjutnya kita akan masuk kepada non-excellent service, yaitu toko Masempo Tekstil. Profil usaha non-excellent service yaitu toko Masempo Tekstil. Jam operasional jam 10 hingga jam 5 sore. Alamat Kiai Haji Wahid Hashim nomor 35 ND, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90174. Dan juga di toko Masempo tersebut tidak memiliki pakaian seragam untuk para karyawannya. Selanjutnya kita masuk kepada aspek 4P. Yang pertama, produk.
produk cukup bersih. Price mulai harga 10.000 hingga 200.000 per meter. Harga bermacam-macam sesuai kualitas pada kain tekstil masing-masing. Yang ketiga, place. Lokasi cukup strategis. Dan yang keempat, promote. Ulang dalam bentuk promote disebabkan tidak ada nama toko yang terpasang di depan toko, hanya saja orang-orang singgah karena melihat dari luar bahwasannya di dalam ada penjualan kain tekstil. Selanjutnya kita masuk kepada aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Sikap para karyawan kurang ramah saat melayani pelanggan dan cukup membuat konsumen terburu-buru saat memilih jenis kain. Yang kedua, attention atau perhatian. Kurang perhatian disebabkan karyawannya hanya sedikit sehingga kita para konsumen kurang puas dalam berbelanja. Yang ketiga, action atau tindakan. Tindakan para karyawan dengan cara membantu konsumen mencarikan kain. Yang keempat, ability atau kemampuan. Karyawan di sana memiliki kemampuan untuk membantu mencari warna dalaman untuk luaran kain. Yang kelima, appearance atau penampilan. Cukup rapi, hanya saja tidak seragam, baik itu dari warna maupun model pakaian yang karyawan gunakan. Yang terakhir, accountability, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yang kurang disebabkan para karyawan tidak menyelesaikan pelayanan sampai kepada menuju kasir. Selanjutnya mengenai pelayanan, hygiene, kerapian pelayanan. Kerapian pelayanan di Masempo Tekstil sangat kurang hygiene dikarenakan tempat yang kurang bersih sehingga untuk warna kain tergolong masuk ke warna cerah akan menampak menjadi kotor disebabkan oleh debu. Yang kedua, alur pelayanan. Setelah kita masuk di dalam toko, kita langsung memilih kain yang kita inginkan. Setelah kita dapat, baru kita memanggil karyawan untuk membantu kita dalam proses pengguntingan kain. Setelah karyawan tersebut menggunting kain, mereka menanyakan apakah masih ada yang ingin dibantu. Jika karyawan tersebut langsung mengarahkan kita agar kita sendiri ke kasir tersebut untuk membayar. Selanjutnya kita masuk ke dalam communication atau komunikasi yang terjadi sangat kurang disebabkan karyawan tersebut menghampiri ketika kita memanggil. Jika kita tidak memanggil, maka karyawan itu tidak menghampiri kita. Selanjutnya penerapan 3S 1R. Kurang menerapkan kepada setiap konsumen. Selanjutnya kecepatan melayani. Sangat kurang ketepatan saat melayani setiap konsumen, mungkin karena disebabkan keterbatasan karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT konteks. Pertama, strength atau kekuatan. Lokasi cukup strategis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tempat tersebut kurang bersih, kurangnya jenis kain yang terbaru, tidak ada penyediaan pembelian secara online. Selanjutnya mengenai opportunity atau peluang. Harga kain relatif murah, selalu memberikan diskon untuk kain yang tergolong sudah lama. Yang terakhir, trends atau ancaman. Bersaing dengan berbagai toko di daerah tersebut. Eksistensi kain tekstil pada toko tersebut sangat lemah. Dan yang terakhir, promosi yang sangat kurang terdapat dalam toko tersebut. Maka dari presentasi hari ini saya dapat menyimpulkan kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur dengan melihat testimoni dan tingkat kepuasan pelanggannya. Pelanggan yang puas saat berbelanja di suatu toko pun cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan memberikan rekomendasi ke orang lain untuk berbelanja di toko yang sama. Dapat disimpulkan bahwa toko Anda semakin sukses jika ada semakin banyak pelanggan yang puas dengan pelayanannya. Banyak cara dapat ditempuh untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep excellent service. Sekian dari pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.